Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku salah sapon ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, sembuh dari santet, sembuh dari sihir. Jadi rumusnya itu sebenarnya sederhana teman-teman ya. Tapi laku dan perilaku yang kita harus kerjakan itu tidak sesederhana yang kita teorikan itu ya. Orang terkena sihir, orang terkena teluh, santet, itu energi di dalam tubuhnya itu didominasi energi yang negatif. Supaya sihir teluh santet ini hilang, supaya sihir teluh santet ini berubah, dia harus merubah energi negatif ini menjadi energi yang positif. Jadi rumusnya ada di situ. Jadi kalau Anda terkena sihir, terkena teluh, terkena santet, pingin Anda sembuh, pingin Anda waras ya, maka itu yang harus dirubah ya. Itu yang harus dibalik itu ya. Ketika Anda bisa membalik keadaan ini, maka sihir teluh santet itu akan hilang. Sihir teluh santet itu akan lenyap, akan berubah, Anda akan sembuh ya. Jadi rumusnya ada di situ ya. Kalau Anda di ruqyah, datang ke orang pintar, ya tidak menyelesaikan masalah gitu loh. Itu hanya prosesnya sementara gitu loh ya. Ibarat Anda minum obat itu penghilang rasa sakit sementara ya. Ketika obatnya habis ya, dosisnya habis ya sakit kembali. Jadi seperti itu teorinya gitu ya. Ya memang prakteknya ya juga seperti itu ya. Saya bisa memberikan motivasi ya, memberikan penjelasan semacam ini karena saya pernah mengalami gitu loh. Dan sampai detik ini pun juga saya alami itu gitu loh ya. Jadi proses pembersihan itu tidak semudah ya, tidak secepat yang ada di channel-channel YouTube gitu. Ya, Anda kan banyak atau channel-channel YouTube orang-orang di ruqyah masal terus kesurupan terus sembuh. Apakah itu sembuh? Tidak. Itu hanya menghilangkan sementara saja gitu. Tidak sampai ke akar-akarnya gitu. Karena kadang ya, sihir teluh santet ini adalah cara Tuhan untuk menyadarkan kita ya. Loh ya, cara Tuhan untuk menyadarkan kita ini harus kembali kepada Tuhan supaya energi positif kita ini besar, supaya energi positif kita ini bisa besar dan bisa menolak gitu ya, bisa membersihkan energi-energi negatif yang ada di dalam diri kita. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita punya inisiatif seperti itu ya, kita punya tindakan seperti itu lah. Kalau kita tidak melakukan seperti itu, kita tidak punya tindakan semacam itu ya tidak akan pernah berubah gitu loh ya. Sihir teluh santet itu tidak akan hilang. Sihir teluh santet itu akan menjadi lebih kuat ya, dan sulit untuk dihilangkan. Nah, semoga ini bisa Anda pahami ya. Semoga teman-teman Selasapon ini bisa paham dengan apa yang saya sampaikan, sehingga ketika Anda terkena sihir, terkena teluh, terkena santet ya, maka Anda akan melakukan sebuah tindakan merubah watak karakter Anda yang negatif ya, memberi pondasi diri Anda ya, memberi pondasi diri Anda dengan pondasi ibadah, pondasi spiritual. Itu yang harus Anda lakukan, itu yang harus Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda ya. Jadi teman-teman Selasapon, Anda tidak perlu sedih, tidak perlu stres, tidak perlu teluh ya, walaupun memang berat ya, walaupun berat memang ketika kita merasa ketika kita terkena sihir teluh santet itu berat ya, rezeki mampet, tubuh sakit-sakitan ya, emosi memuncak, labil, pokoknya segala kesialan hidup itu ya, segala kesialan hidup itu ada ketika kita terkena sihir, ketika kita terkena teluh, terkena santet, itu akan ada ya. Nah inilah yang harus dirubah, perilaku kita yang negatif ini kita rubah menjadi perilaku yang positif. Nah ketika perilaku kita berubah menjadi positif, maka hidup kita akan penuh dengan keberkahan.
Loh ya, Anda kena santet, kena teluh, kena sihir, rezeki Anda hilang semua, rezeki Anda mampet semua, tubuh Anda sakit-sakitan semua. Tapi di situ Anda bisa bangkit spiritual Anda, akan muncul ketenangan batin, akan muncul ketenangan jiwa. Yang itu tidak bisa diukur ya, dengan kebahagiaan Anda yang sudah Anda dapatkan selama ini gitu. Tidak ada apa-apanya gitu. Nah, inilah teman-teman Selasapon ya, yang harus Anda pahami. Ya. Kita terkena sihir, kita terkena teluh, kena santet, itu juga bagian dari kebangkitan spiritual kita. Manakala kita menjalankan olah spiritual. Ya. Kita kena sihir, kena teluh, kena santet. Ya. Terus ibadah kita semakin kencang, ibadah kita semakin maksimal. Loh, apakah hal itu bukan sesuatu yang istimewa gitu loh ya. Nah, inilah yang harus ada, inilah yang harus Anda maksimalkan di dalam kehidupan Anda. Kalau Anda ingin sukses, kalau Anda ingin jaya ya, jadi seperti itu. Nah, demikian motivasi hari ini ya. Semoga sedikit wawasan ini bisa membangkitkan semangat Anda sukses dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.